Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, terkhusus para ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan daerah, wa khususul khusus keluarga besar Pondok Pesantren Daruz Zahra yang sampai saat ini sudah menginjak ke-12 tahun berjuang di jalan Allah, menyebarluaskan ilmu Allah, menyebarluaskan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mentarbiyah umat dengan tarbiyah imaniyah, tarbiyah islamiyah, tarbiyah ihsaniyah. Sahibul fadilah Kiai Haji Ahmad yang saya cintai, yang kita semua cintai, yang kita semua muliakan, kita semua doakan semoga beliau dan keluarga besarnya selalu ada dalam lindungan Allah, dan semua para ulama-ulama ada dalam lindungan Allah, dijaga dari segala kejelekan, dijauhkan dari segala musibah dan fitnah, dijauhkan dari segala penyakit dan wabah, dijauhkan dari kejahatan makhluk dan dari buruk-buruknya takdir, dan semoga dipanjangkan umurnya semua dengan penuh rahmat dan keberkahan, diberi kesehatan, kegagahan di dalam berjuang di jalan Allah, dalam berdakwah, dalam mengajar umat, dan semoga pesantren ini menjadi cahaya bagi umat, menjadi keberkahan bagi umat, menjadi sebab tersebarnya hidayah dan taufik bagi umat. Semoga terus berkembang dengan izin Allah, dilancarkan segala urusannya oleh Allah, dilimpahi rizki yang halal, yang baik, yang barokah, yang gampang, dan semua yang mondok di pesantren Daruz Zahra ini semua mendapatkan keberkahan dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, seperti mana nama pondok pesantren ini disebut Daruz Zahra, di mana yang memberi nama ini adalah salah satu guru Abuya juga, yaitu Al
Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hafid hafizahullahu ta'ala wara'ah. Setelah guru kita di sini, beliau mengambil keilmuan, duduk bersama Al-Habib Umar bin Hafid di sana selama 2 tahun, lalu meminta ingin mendirikan pondok dan dikasih nama Daruz Zahra. Daruz Zahra, Zahra adalah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat silsilah nasab yang agung. Di mana nasab yang agung dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus ada sampai saat ini adalah dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, ada Sayyidah siapa? Ayo, putri Rasulullah siapa? Satu, ada Sayyidah Zainab radhiyallahu ta'ala anha, ada Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha, ada Sayyidah Ummi Kulthum radhiyallahu ta'ala anha, ada Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Yang Sayyidah Fatimah ini dinikahi oleh Sayyiduna Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, melahirkan putra-putri yang terus menerus sampai saat ini berkembang di berbagai negara. Yang disebut dengan para habaib, para sayyid atau para syarif, termasuk kalau di Jawa Barat yang menyebarkan Islam dulu ya, di antara deretan para wali songo adalah Kangjeng Syarif Hidayatullah. Syarif itu bukan nama ya, namanya adalah Hidayatullah, tapi Syarif itu adalah Habib ya, Sayyid Hidayatullah, Syarif Hidayatullah, Habib Hidayatullah. Cuma pemberian gelar di berbagai negara itu tidak sama. Ada yang menerapkannya Syarif, ada yang menerapkannya Sayyid, ada yang menerapkannya Habib. Tapi itu juga itu juga. Kalau perempuan Syarifah ya, atau Sayyidah atau Hababah ya, Habibah. Jawa Barat ini mendapatkan anugerah yang sangat hebat sekali dari Allah dari sisi sanad agama, dari sisi mata rantai agama. Kenapa? Karena warga Jawa Barat ini kalau kita telusuri nasab agamanya ke Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon. Kanjeng Syarif Hidayatullah
beliau mendidik keluarganya, mendidik putra muridnya dengan didikan keimanan, keislaman, keihsanan, sehingga keluarganya dan putra muridnya menjadi ulama-ulama Allah, menjadi da'i-da'i yang sempurna, menjadi wali-wali besar, lalu disebar oleh beliau khususnya di Jawa Barat. Murid-murid beliau, putra-putri beliau juga disebar ke luar Jawa Barat. Lalu membangun sistem dakwah di berbagai daerah, sistem ta'lim, sistem tabligh, sistem pendidikan yang agung, yang sakral. Karena sistemnya sempurna dan gurunya juga wali, ya, lahirlah keluarga dan murid-murid yang kelasnya wali lagi. Disebar lagi, semakin menyebar. Jawa Barat ini semakin penuh dengan keturunannya Kangjeng Syarif Hidayatullah, termasuk yang ke sini, ke Tasik, ya, termasuk yang ke Bandung, yang ke Garut, yang ke Ciamis, itu keturunan Kangjeng Syarif Hidayatullah, kan? Termasuk ke bawahnya ada Syekh Ja'far Shadiq di sini, yang dekat, ya. Termasuk juga yang ke Banten, Maulana Hasanuddin dan keturunannya semuanya, Maulana Yusuf, Maulana Mansuruddin. Terus melahirkan para wali, para ulama, melahirkan lagi para wali, para ulama, melahirkan lagi para wali, para ulama. Yang kelas ulama-ulama sempurna, ulama-ulama sempurna itu adalah wali-wali Allah. Itu sampai masa buyut kita, sampai masa buyut kita atau kakek-kakek kita. Kalau kita menelaah keulamaan dari masa buyut kita, kakek kita ke atas, subhanallah, beliau-beliau adalah ulama-ulama yang sempurna. Beliau-beliau adalah da'i-da'i yang sempurna. Beliau-beliau adalah wali-wali besar yang tidak turun ke masyarakat kecuali sudah sempurna. Sempurna dalam ilmu syariat, sempurna di dalam keimanannya, keyakinannya, sempurna dalam al-akhlaqul karimahnya, sempurna dalam kalimah thayyibahnya, sempurna dalam niat-niat agungnya. Hatta beliau-beliau dalam sejarah hidupnya penuh dengan manaqib yang agung, penuh dengan karomah-karomah yang luar biasa, penuh dengan mustajab doa. Ini yang tidak ada di zaman kita, di pesantren kita. Ilmu masih ada, tapi ilmu zahir, ya, masih ada. Namun kewalian sudah mulai menghilang. Mustajab doa sudah mulai lenyap. Karomah-karomah sudah mulai tidak nampak. Mukasyafah sudah mulai samar.
Itu di zaman kita. Karena keterbatasan kita. Namun kita masih beruntung karena ajaran yang kita terima, ajaran melalui jalur-jalur yang sempurna, yang tidak diragukan lagi kesempurnaannya. Umat Islam di Indonesia wajib bersyukur kepada Allah dengan sebetul-betulnya, karena menerima ajaran Islam ini dari mata rantai yang sempurna. Bukan ulama ecek-ecek, tapi ulama aulia kubar. Memenuhi daratan Indonesia ini. Sehingga kalau kita menginjakan kaki di kota manapun dari Sabang sampai Merauke, pasti kita menemukan kuburan wali Allah di sana. Allah. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah catat oleh kita. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah gudangnya di Indonesia. Jadi tidak diragukan lagi. Berbicara tentang agama Islam bangsa Indonesia tidak diragukan lagi. Justru yang sekarang diragukan ketika ada manhaj-manhaj lain imporan dari luar. Ya. Yang imporan dari luar ini kita garis bawahi, tidak semua imporan dari luar, tapi ini imporan dari luar ini yang dimaksud adalah manhaj yang keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Masuklah manhaj Wahabiyah ke Indonesia, masuklah manhaj Syiah ke Indonesia, masuklah manhaj liberal ke Indonesia. Apakah itu manhaj umat Islam yang ada di Indonesia dari leluhurnya? La, wallahi al-fala. Tidak, demi Allah, 1000 tidak. Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Lihat pesantren-pesantren yang semarak, terutama di Jawa Barat, adalah provinsi terbanyak pesantrennya. Dan mata rantai keilmuannya subhanallah jelas seperti matahari. Nasab keilmuannya, nasab agamanya, lewat nasab darah dagingnya kesananya, Masya Allah, dari jalur Wali Songo. Nasab keilmuannya juga kita lihat, ada yang dari jalur Wali Songo, ada juga yang dari jalur para aulia-aulia, ulama-ulama kubar, yang dari luar, ada yang dari Mesir, ada yang dari Makkah Al-Mukarramah di zaman itu, Madinah Al-Munawwarah, Hijaz di zaman itu. Ingat, ada yang dari Yaman, dari Tarim, dari Hadramaut, dan para wali Songo asal usulnya leluhurnya dari sana, dari Hadramaut, dari Yaman. Yang mana beliau melangkahkan kaki keluar dari negerinya demi menyebarkan ajaran datuknya,
Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka adalah keturunannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bangsa Indonesia menerima ajaran agama langsung dari mata rantai sumber yang bermata rantai dari junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat zuriyahnya, lewat keturunannya. Subhanallah. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah dengan sebetul-betulnya bersyukur. Dan ajaran ini harus terus dikembangkan, ajaran ini harus terus didakwahkan, diajarkan, disebarluaskan. Ajaran ini harus dijaga dari ajaran-ajaran luar yang mengotori ajaran leluhur-leluhur kita, ahli sunnah wal jamaah. Kiblat kita di dalam ajaran salaf kita yang dekat sini, yang dekat, beliau-beliau adalah para aulia-aulia Allah. Beliau-beliau adalah para sufi-sufi yang sempurna. Beliau-beliau adalah al-arifuna billah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, al-wasilun, yang sampai kepada Allah. Beliau-beliau adalah ahlul karamat al-bahira, ahli keramat yang hebat sekali. Beliau-beliau adalah ahlul ijabah wal qubul, ahli ijabah dan ahli qubul. Pahami oleh kita. Beliau-beliau adalah ahlul kamal, ahli kesempurnaan. Beruntunglah kita semuanya. Beruntung kita. Dan kita oleh Allah dimukimkan di tempat yang mana di daerah kita penuh dengan para aulia Allah, penuh dengan para ulama-ulama Allah. Kalau kita ingin menjadi manusia sempurna, kiblat kita tidak jauh, karena mulai menurunnya dari kakek ke kita. Kalau kita melihat dari kakek ke atas, hum kummal, beliau-beliau adalah manusia-manusia sempurna. Mulai ada perubahan dari kakek ke bawah, karena sistem pendidikannya berubah, sistem tarbiyahnya berubah, hilangnya mursyid. Ini berpengaruh besar. Hilangnya ulama-ulama besar, ini berpengaruh besar ke bawahnya. Namun kita masih beruntung. Di zaman kita semuanya ini, manhaj ahlus sunnah wal jamaah masih utuh, baik dalam urusan akidah, ini masih utuh. Kitalah yang berhak mengatakan bahwa kita adalah salafiyah. Okay? Dari sisi akhlak dan peradaban masih utuh. Kitalah yang berhak mengatakan nahnu salafiyun, kami adalah salafi, yang mengikuti kan ajaran para salaf-salaf, yaitu ajarannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari ahlul baitnya, ajarannya para tabi'in, ajarannya para tabi'in,
Ini yang disebut dengan para salaf-salaf. Di dalam urusan syariah, dalam urusan fiqhiyah, kita semua berhak mengatakan nahnu salafiyun, kami adalah salafi. Ingat, kita bermadhab ada yang kepada al-Imam Asy-Syafi'i, beliau salaf. Karena beliau adalah tabi'it tabi'in. Ada yang bermadhab kepada al-Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Beliau salaf, beliau juga tabi'it tabi'in. Ada yang bermadhab kepada al-Imam Malik bin Anas, gurunya al-Imam Syafi'i, beliau salaf. Beliau adalah tabi'it tabi'in. Bahkan sebagian para ulama ahli tarikh mengatakan bahwa al-Imam Malik bin Anas termasuk tabi'in, karena pernah bertemu dengan sahabat, menerima ajaran dari sahabat. Ada yang bermadhab kepada Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit. Beliau juga salaf. Beliau adalah tabi'in. Al-Imam Abu Hanifah. Baik. Ini dalam masalah fiqhiyah. Dalam masalah fiqhiyah, ingat, kita salafiyun. Dalam masalah akidah kita salafiyun. Dalam masalah akhlak dan adab kita salafiyun. Dalam masalah thariqah kita salafiyun. Dalam masalah ketasawufan kita salafiyun. Tazkiyatun nufus kita salafiyun. Catat oleh kita. Maka di mana-mana pesantren mesti ada as-salafi. Tapi tiba-tiba kira-kira 250 tahunan dari sekarang datang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia merubah manhaj, merubah manhaj, menentang madhab yang empat, menentang madhab empat. Dalam sebagian qadiyah hukumnya mengikuti kepada madhab al-Imam Ahmad, tapi merubah juga dan ajaran al-Imam Ahmad sendiri. Di dalam urusan akidah dia merubah juga. Tidak akur dengan akidahnya umat Islam, para ulama-ulama Islam, para ulama-ulama salaf. Catat oleh kita. Karena sudah zahir ajarannya, kitabnya tersebar di mana-mana. Tidak bisa ngumpet lagi. Dan Buya sudah membacanya. Catat oleh kita. Dalam masalah fiqhiyahnya nyeleneh keluar daripada madhab yang empat. Bawahnya bahkan daripada murid-muridnya banyak yang mengingkari kepada madhab yang empat, menentang madhab yang empat, mengajak umat Islam ini agar kembali langsung kepada Al-Quran dan hadis tanpa melalui madhab yang empat. Padahal ini mustahil terjadi. Tidak mungkin ini terjadi. Ya? Tidak mungkin ini terjadi. Mesti melewati salah satu daripada imam madhab yang empat ini. Kenapa? Karena mujtahid mutlak selain daripada imam yang empat ini, walaupun lebih daripada empat di zamannya, namun tidak ada yang terbukukan kecuali yang empat yang terbukukan. Sehingga umat Islam yang ingin mengikuti kebenaran dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah fiqhiyah mesti mengikuti salah satu daripada yang empat ini. Catat. Mau loncat kemana? Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa loncat. Tidak mungkin.
Muhammad bin Abdul Wahhab ini putra seorang ulama, sama dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Ayahnya, saudaranya juga sama, adalah ulama besar, tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi ini Muhammad bin Abdul Wahhab ini keluar dari ajaran ayahnya, dari ajaran leluhurnya. Namun ini Muhammad bin Abdul Wahhab mengaku salafiyah. Ini yang aneh. Lalu menyebarkan ajaran-ajarannya yang sesat dengan mengatasnamakan salafiyah, seolah salafiyah itu madhab mereka, padahal salafiyah itu bukan madhab. Pahami? Salafiyah itu bukan madhab. Lalu dinisbatkannya kemana? Beda dengan Asy-Syafi'iyah. Kalau Asy-Syafi'iyah jelas ini Imam Syafi'i yang melahirkan ijtihad-ijtihadnya yang diikuti oleh umat Islam di muka bumi. Kalau Malikiyah jelas Al-Imam Malik bin Anas. Kalau Hanafiyah atau Ahnaf jelas Al-Imam Abu Hanifah. Kalau Hanabilah atau Hambaliyah jelas Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Salafiyah, kemana Anda yang menyebut Salafiyah itu? Ya, catat oleh kita ini. Ini yang disebut dengan imporan yang merusak manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ini yang harus terus dibentengi, diawasi, diklarifikasi dengan baik, ilmiah. Jangan dibiarkan menyebar. Umat harus dikasih tahu kesesatannya ajaran-ajaran yang mengatasnamakan salafiyah, suratan rupanya, padahal fil haqiqah, dalam hakikahnya jauh panggang daripada api. Tidak akur dengan salafiyah, dan dengan salaf tidak akur. Itu yang sering Abu Ya katakan, bahwa as-salafiyah yang mereka nisbatkan kepada diri mereka ini adalah salafiyah bodong. Apa? Salafiyah bodong namanya. Atau abal-abal, aspal, ya. Salafiyah bodoh. Berbeda dengan kita semuanya, pesantren-pesantren as-salafi, as-salafi, as-salafi. Memang benar. Dalam akidah mengikuti salaf, dalam akhlak mengikuti salaf, dalam syariat mengikuti salaf. Ya. Catat oleh kita semuanya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Di samping ajaran yang datang ke kita adalah as-salafi, juga jalurnya adalah dari dzurriyyah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi dulu pernah berwasiat kepada kita semua, jika kita ingin selamat, bahwa beliau pernah mengatakan dalam sebagian riwayat hadisnya, taraktu fikum saqalai ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan di kalian semua, ingat, aku tinggalkan dua saqal. Selama kalian memegang teguh kepada yang dua ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat. Dalam akidah kalian tidak akan sesat, dalam akhlak dan adab tidak akan sesat. Ingat, dalam urusan berthariqah tidak akan sesat, dalam urusan bertasawuf tidak akan sesat, dalam urusan bersyariah tidak akan sesat. Apa yang dua ini? Kitabullah, satu adalah Al-Quran.
Lalu yang kedua apa? Menurut sebagian riwayat ada riwayat wa sunnati, dan sunnahku. Tapi menurut riwayat yang lainnya wa itrati, ahli baiti. Ya, ahli baitku, keturunanku, ahli baitku. Sebagian ulama ada yang menjam'u, mengumpulkan dua riwayat itu. Artinya bahwa hakikat sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang lebih kental dengan sunnah datuknya, karena mereka adalah cucunya. Jadi yang mengenal kepada sunnah kakeknya siapa? Ya cucunya sendiri. Pahami? Sehingga ulama mengatakan ahlu baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumiz zuhurihum amanul apa? Syubbihu bil anjumiz zuhuri mithlama qad jaa fis sunani. Ahlul baitil Mustafa tuhuri, ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci. Hum amanul ardi, mereka adalah pengaman bumi ini. Pengaman bumi ini. Selama masih ada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi ini tidak akan dihancurkan, langit tidak akan diruntuhkan. Hum amanul ardi, ya. Mereka adalah pengaman bumi ini, pengaman umat, pengaman ahli bumi ini dari segala bencana, terutama dari bencana yang mengancam mereka di kuburnya, di akhiratnya. Apa bencana yang mengancam? Adalah kekufuran dan kemusyrikan, kesesatan dan kemaksiatan. Mereka adalah pengamannya. Hum amanul ardi fadzakir, ingatlah. Subbihu bil anjumiz zuhuri, mereka laksana bintang-bintang di langit, ya, yang menjadi petunjuk arah bagi para pelancong, ya. Nah, ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi petunjuk arah bagi yang ingin bertemu dengan Allah, bagi yang ingin menyembah Allah, bagi yang ingin mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, segala kebaikan dari Allah, surganya Allah. Mereka adalah al-anjumiz zuhri mithla ma qad jaa fis sunani, seperti mana telah datang di dalam sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadisnya diriwayatkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maka kita bersyukur kepada Allah, mengambil agama langsung dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih tahu kepada sunnah datuknya adalah keturunannya. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Maka kita harus menjaganya. Kita harus menyebarluaskannya. Salah satu cara penyebar luasan adalah dengan membangun pesantren-pesantren seperti ini. Ini salah satu caranya, membangun majelis-majelis ta'lim, membangun tabligh akbar, bikin pengkajian. Ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat semua media yang ada, lewat streaming, lewat YouTube, lewat media sosial lainnya, FB, apalagi Twitter, apalagi IG, Instagram, apalagi macam-macam, WhatsApp, TikTok. Allah,
Ini media-media yang disuguhkan oleh Allah kepada kita. Tanpa kita umat Islam susah payah. Kenapa kita tidak menggarapnya? Kenapa kita biarkan diisi kontennya dengan konten-konten yang merusak iman dan merusak Islam, yang merusak akidah dan merusak akhlak? Padahal kita punya konten yang suci, punya konten yang agung, punya konten yang manfaat, yang barokah. Ketika TikTok diisi dengan konten yang diajarkan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad, ya, ketika FB dipenuhi dengan konten yang diajarkan oleh Allah, oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, garap oleh kita, garap oleh kita. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kegampangan kepada kita dalam berdakwah. Jangan dibiarkan sia-sia itu. Jangan digarap oleh yang lain sehingga kita kewalahan, anak-anak kita menjadi rusak akhlaknya. Gara-gara apa? Gara-gara YouTube. Ada gara-gara internet, gara-gara IG, ada gara-gara apa lagi? FB dan sebagainya. Catat. Jangan lengah kita. Cepat rawat oleh kita. Isi dengan konten-konten yang mulia. Sehingga siapapun manusia, muslimnya, non-muslimnya, mereka akan menyimak kemuliaan yang hakiki yang datang dari Allah, yang datang dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama harus bangkit pula membuat sekolah-sekolah umum. Ingat, jangan sampai sekolah umum ini yang merupakan media pendidikan ini digarap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya kita kewalahan. Disekolahkan ke sini, dikesalahkan ke sini, kewalahan. Lahir pemikiran-pemikiran yang liberal. Paham? Maka kita para ulama-ulama Allah cepat menggarap ini. Cepat menggarap ini. Rame-rame dari Sabang sampai Merauke membuat sekolah-sekolah umum di dalamnya. Bikin SD, SMP, SMA, universitas. Penuhi dengan apa? Dengan konten-konten yang agung, agar lahir ya, umat-umat yang mulia di sisi Allah, agar lahir umat-umat yang suci, umat-umat yang agung, pemimpin-pemimpin yang terpercaya di kemudian hari. Ingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya raya, yang sangat luas sekali. Kalau manusianya, bangsanya tidak dididik dengan didikan yang agung, maka dalam waktu yang singkat bangsa ini akan berubah, akan menjadi bangsa yang hina, akan menjadi bangsa yang kotor, akan menjadi bangsa yang rusak, akan menjadi bangsa yang bejat. Sekarang saja pesantren di Indonesia, pesantren terbanyak di muka bumi. Masjid di Indonesia, masjid terbanyak di muka bumi. Ya, catat. Majelis taklim di Indonesia, majelis terbanyak di muka bumi. Pondok pesantren di Indonesia, pondok terbanyak di muka bumi. Masih tetap kita kewalahan. Ternyata tanpa disadari, anak-anak kita sudah banyak yang menjadi pemabuk, sudah banyak yang menjadi pelacur, sudah banyak yang menjadi penjudi, sudah banyak yang menjadi apa itu ya, tukang curanmor dan sebagainya ya. Sudah rusak,
Sudah banyak yang menjadi pengidap narkoba. Allah. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi, ini muslimnya entah dari ajaran mana kita tidak tahu, mengatasnamakan Quran dan hadis, mengatasnamakan Islam, mereka menjadi ISIS, mereka menjadi pembunuh, mereka menjadi penyulut peperangan di sana di sini, mengadu dombakan muslim dengan muslim, mengadu dombakan rakyat dengan pemerintahnya, mengadu dombakan ulama dengan ulama, mengadu dombakan ulama dengan habaib, mengadu dombakan antara para dai-dai. Innalillah. Dari mana ini asalnya? Bukan produk Indonesia. Ingat, bangsa Indonesia terkenal peradabannya yang agung, terkenal, ingat, akhlaknya yang mulia. Bangsa Indonesia itu kalau lewat, dia tidak punya salah, masih bilang punten. Ya enggak? Dikasih mangga sambil bungkuk dikit, punten. Emang salah? Enggak salah. Tidak salah saja masih bilang punten. Coba di Sunda, di Jawa, di Madura ada itu, punten sekelangkung, dan padahal tidak salah. Itu ajaran siapa? Lalu kalau ajaran ngebom sana sini, ajaran siapa? Mengatasnamakan Quran dan hadis. Ya. Datang apalagi kemarin Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir bukan produk bangsa Indonesia, itu produk dari luar yang sudah gagal. Yang sudah apa? Yang sudah gagal di sana. Tidak ada di Indonesia radikalisme. Bayangkan peradaban bangsa Indonesia lewat aja masih punten. Kalau mau bicara di hadapan umum, apa yang paling dulu dikatakan? Minta maaf dulu. Mohon maaf. Itu peradaban yang diterapkan oleh leluhur kita bangsa Indonesia. Allah. Tidak ada gerakan-gerakan ingin menggulingkan pemerintahan seperti halnya Hizbut Tahrir. Nggak ada. ISIS yang mana ISIS itu dibentuk oleh kaum Wahabi. Karena dalam pemahaman agama dalam kaum Wahabi, mereka mengkafir-kafirkan sesama muslim yang tidak sama dengan ajaran mereka. Mereka menganggap musyrik kepada sesama muslim yang tidak sama dengan ajaran mereka. Mereka menganggap bid'ah, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, rajaban bid'ah, segala macam, ziarah ke kuburan bid'ah, tawassul syirik dan sebagainya. Syirik. Mereka adalah ajaran kaum Wahabi. Ketika mereka punya kekuasaan, maka mereka membantai orang-orang yang tidak mau tunduk kepadanya. Terjadilah ratusan ulama dipenggal lehernya ulama Ahlussunnah wal Jamaah dulu di Saudi Arabia, dipenggal. Gara-gara apa? Karena tidak mau tunduk kepada ajaran mereka. Catat. Dengan tudingan apa? Tudingan syirik. Gara-gara apa? Tawassul disebut syirik. Musyrik tawassul itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk mereka ke Indonesia. Maka harus hati-hati ini bangsa Indonesia, ini harus hati-hati umat Islam di Indonesia. Belum lagi kita menghadapi Syiah yang masuk dari Iran, yang melegalkan kawin mut'ah. Ya, kawin mut'ah. Kalau laki-laki senang-senang aja. Ya. Tapi ini berbahaya. Menyebarluaskan kebencian kepada para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu,
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sendiri, dibenci oleh mereka. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dibenci oleh mereka. Dengan kedok hubbu ahlul bait, mencintai ahlul bait. Ini kedok. Karena hubbu ahlul bait yang diajarkan oleh para leluhur kita, ingat, adalah hubbu ahlul bait dan hubbus sahabat dan hubbul muslimin, semuanya. Bahkan hubbul insaniyah, ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kebencian kepada kita, kepada siapapun. Bahkan Al-Quran mengajarkan, ya, memaafkan kepada yang salah, pada kafirnya, kasih sayang kepada manusia, kasih sayang kepada binatang. Apa? Ini ajaran Nabi kepada binatang, sampai diajarkan kasih sayang, diajarkan ihsan, diajarkan berbuat kebaikan. Apa? Ini ajaran yang sangat agung. Diajarkan keadilan yang merata, imma bagi sesama muslim wa imma bagi non muslim, harus adil, yang seadil-adilnya. Berbuat kebaikan yang merata bagi sesama muslim, bagi non muslim harus berbuat kebaikan. Ingat, sebaik-baiknya. Lihat dalam Quran, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Allah memerintahkan, makna la yanhakumullah, artinya Allah memerintahkan, bukan sebatas Allah tidak melarang, tapi maknanya adalah amarakum. Allah memerintahkan kepada kita, hamba-hambanya, kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Antabarruhum, harus bisa berbuat baik kepada mereka non muslim yang tidak memerangi kalian dalam agama, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dari daerah kalian, dan kalian harus berbuat adil. Wa tuqsitu ilaihim, harus berbuat adil. Ini perintah siapa? Perintah Allah. Allah lah dan Nabi lah yang mengajarkan kepada kita islahu dzatil bain, mengislahkan yang tidak akur, ya, bukan menjadikan persaudaraan jadi permusuhan lah, tidak. Justru yang bermusuhan bagaimana agar menjadi baik. Lihat dalam Quran, Allah yang mengajarkan kepada kita, idfa' billati hiya ahsan. Terus fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Bagaimana kita bersikap kepada sesama? Sikapi keburukan mereka dengan kebaikan yang terbaik. Billati hiya ahsan. Kalau yang lain baik kepada kita, kita menyikapi dengan ahsan, yang lebih baik. Allah, ada kata yang lain bersikap buruk kepada kita, kita harus sikapi dengan yang lebih baik. Mereka menyikapi kita dengan kebodohan, kita sikapi dengan pengetahuan. Allah, mereka menyikapi kita dengan berbuat keburukan kepada kita, kita sikapi dengan kesabaran. Allah, ini ajaran siapa? Ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengkafir-kafirkan sesama, membidah-bidahkan sesama, yang mana yang disebut kafir, syirik dan bid'ah pada hakikatnya bersih, terbebas daripada syirik, terbebas daripada bid'ah, terbebas daripada kesesatan. Cuma hanya anggapan mereka saja, karena mereka tidak mengenal hakikat bid'ah, dan mereka tidak mengenal makna daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna kulla muhdatsatil umur bid'ah wa inna kulla bid'ah dhalalah wa inna kulla dhalalah finnar. Mereka tidak paham hadis ini.
Sehingga dengan gampang mereka menghakimi yang beda dengan mereka. Beda. Dolalah. Bayangkan maulid Nabi disebut dolalah, bid'ah. Padahal dalam majlis maulid Nabi yang didongengkan adalah Rasulullah, yang diingat adalah Rasulullah, yang didengar adalah cerita keagungan Rasulullah, yang dibacakan adalah sejarahnya Rasulullah. Loh, kok bisa bid'ah? Nonton film kok bisa sunnah? Ada apa ini? Ada apa ini? Mendengarkan tentang dongeng si A, si B, si C, film A, B, C, D, kan kebanyakan bohong. Tapi malah suka semuanya kepada bohong, hingga tertular kebohongannya kepada yang nontonnya. Akhirnya menjadi pembohong juga. Lalu kalau dalam majlis maulid yang didongengkan siapa? Apakah ini cerita bikinan? Nah, cerita yang hak. Yang didongengkan adalah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Keagungannya, keistimewaannya, sirah nabawiyah, bukan sekedar cerita dilahirkannya saja lah. Lihat dalam kitab-kitab maulid, bukankah dalam kitab maulid diceritakan keagungan Nabi, mukjizat Nabi, ilhas Nabi, diceritakan akhlak agungnya Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maka Buya mendorong kepada semua para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah cepat harus menggarap bangsa yang besar ini, umat Islam yang besar ini. Jangan sampai, kalau istilah orang Sunda, ulah nepi ka aya nu kausap koron. Apa kausap koron? Aya bahasa kausap koron di dieu. Aya naon kausap koron? Kausap naon? Kausap jurig. Jangan ada yang sampai kausap koron, kausap jurig. Jangan. Ya. Perlu cepat dibangun pesantren-pesantren yang banyak. Ya. Perlu cepat dibangun madrasah-madrasah yang banyak, majelis-majelis ta'lim yang banyak. Perlu cepat dibangun sekolah-sekolah yang banyak. Siapa yang harus bangun? Ulama yang harus bangun. Bukan konglomerat yang harus bangun, tapi ulama yang harus bangun. Kalau ulama yang membangun, nanti yang akan lahir generasi yang mana? Lihat, kalau ulama yang bangun, pasti yang akan lahir generasi-generasi yang mulia. Generasi-generasi manusia-manusia suci. Generasi-generasi manusia-manusia yang benar, yang adil, yang berakhlak mulia. Yang andai kata generasi ini menguasai bangsa dan negara Indonesia ini, kita semua akan tenang. Tapi ketika generasi mulia hilang karena nilai-nilai agama sudah hilang, ingat, maka hati-hatilah. Ingat, bersiaplah untuk masuk kepada era kehancuran, era kehinaan. Ingat, catat oleh kita semua. Maka kita perlu dukung pesantren-pesantren seperti ini, perlu didukung oleh kita. Buya sangat mendukungnya. Buya barusan bilang kepada guru kita di sini, berapa bata di sini yang sudah dibebaskan? Baru 200 bata yang dibebaskan. Kenapa tidak 20 hektar? Nah, kita doakan dan kita bantu. Karena ini perjuangan. Ingat, membangun sekolah-sekolah ini kalau para ulama ini perjuangan. Para ulama-ulama Allah banyak yang beralih. Ingat, dari sistem riba yang hanya pesantren saja tok tanpa sekolah, ke pesantren yang di sana ditambah dengan sekolah umum. Demi apa? Bukan demi duit.
Demi apa? Demi membela masyarakat umat Islam, yang mana umat Islam karena kebodohannya mereka tidak mau mengkaji agama secara murni. Mereka lebih condong kepada sekolah, tapi kalau condong kepada sekolah, di sekolah ajaran agama, tarbiyah, iman, Islam dan ihsannya sangat minim. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Lalu siapa yang akan membela anak-anak umat Islam ini yang banyak sekali jumlahnya kalau bukan ulama? Maka para ulama banyak yang beralih begitu. Jazahumullah khairan katsiran. Ya. Jazahumullah anil ummah al-Muhammadiyah. Semoga Allah membalas para ulama-ulama Allah yang berjuang dengan sebaik-baiknya balasan atas nama umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pahami, ini perjuangan perlu didukung oleh semua, perlu dibantu oleh semua. Mana konglomerat? Bikinkan sekolah, belikan tanah yang luas, berjuanglah bersama ulama-ulama Allah. Sistem pendidikan serahkan kepada ulama-ulama Allah, ya. Siapa yang ingin ikut berjuang di jalan Allah, berjuanglah bersama para ulama Allah. Salah satu cara berjuang adalah membuat sekolah-sekolah seperti ya di sini, ya, sekolah-sekolah yang mana di dalamnya ya pada hakikatnya adalah pendidikan Allah. Pada hakikatnya adalah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu diidofatkan, disandarkan, digabungkan keilmuan-keilmuan umum yang baik. Itu juga disensor dan disortir, gitu kan? Yang manfaat diambil, dimasukkan, diajarkan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, kita bersyukur sekarang melihat di Jawa Barat ini sudah banyak sekali pesantren-pesantren plus sekolah. Kita bersyukur. Dan kita juga terus dorong pesantren-pesantren yang tanpa sekolah. Karena pesantren-pesantren yang tanpa sekolah, beliau-beliau para ulama ini betul-betul mendidik anak-anak santrinya, dicetak untuk menjadi calon-calon ulama-ulama Allah. Karena untuk menjadi calon ulama Allah itu membutuhkan keseriusan, membutuhkan fokus. Ingat, yang super, waktu yang panjang, karena ilmu Quran ini sangat luas, ilmu sunnah ini sangat luas. Gak bisa 1 tahun 2 tahun lalu jadi kiai, gak bisa. Dan karena fan 12 keilmuan yang berkaitan dengan Al-Quran dan sunnah ini harus dikuasai dengan baik, disiplin keilmuannya. Di mana di universitas paling ada 1 bidang, ya, bidang bahasa di pesantren, lughah Arabiyah, ya, dikaji dengan baik, nahwu sorobnya dikaji dengan baik, balaghahnya dikaji dengan baik, ya kan? Ilmu yang berkaitan dengan Quran, bukan hanya menghafal saja. Menghafal masih jauh untuk menjadi seorang ulama. Karena Al-Quran dan hadis masih baru bahan mentah, belum masak, bahan mentah untuk dijadikan sebagai payung hukum, untuk melahirkan hukum. Ini membutuhkan keilmuan yang sangat banyak sekali, yang tidak bisa dikuasai dalam waktu 5 tahun 6 tahun. Buya pernah menghitung, kan? Galib-galibnya kemampuan manusia itu diperlukan minimal 12 tahun secara serius, fokus. Nah sekarang bahayanya, lahirnya sekarang, ingat, para pendidik agama, dai-dai yang mereka baru minim keilmuannya lalu sudah berfatwa. Kalau dakwah sesuai dengan kemampuannya, bagus. Seharusnya seperti itu. Ketika kita mendapatkan ilmu walaupun sesuai, asal jelas, kan? Jelas kita terima, jelas, sahih,
jelas gurunya, ya, tidak ada kekeliruan, sampaikan lagi kepada yang lain. Ini kewajiban kita. Namun untuk berfatwa lah tidak. Untuk berfatwa harus menguasai keilmuan. Sekarang banyak yang masuk TV berfatwa, mereka bukan ahli fatwa. Dalam urusan ilmu masih sedikit. Catat oleh kita, pahami oleh kita. Di pesantren dikaji itu semuanya. Qiraah asyariyahnya dikaji, ilmu tafsirnya dikaji, mustalahat tafsirnya dikaji, ingat, asbabun nuzulnya dikaji, ilmu hadisnya dikaji, mustalahat hadisnya dikaji, asbabul wurudnya dikaji, dikuasai semuanya. Allah, ilmu-ilmu yang lainnya yang dibutuhkan semua dikaji dari pesantren. Maka alhamdulillah masih banyak juga pesantren-pesantren yang secara khusus membidangi semua fan keilmuan secara khusus tanpa dibarengi dengan sekolah. Jazahumullah khairan katsira 'anil ummah al-Muhammadiyah. Semoga Allah membalas kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan atas nama semua umat Kanjeng Nabi Muhammad. Semuanya ada dalam kebaikan, semuanya berjuang bersama-sama, semuanya. Ini dengan cara ini dengan cara ini. Ada lagi yang berjuang menyelamatkan umat ini dengan cara apa? Dengan cara berangkat ke berbagai kampung, ke berbagai kota, ke berbagai daerah, mendatangi manusia-manusia di mana saja mereka berada. Turun. Istilah sekarang khuruj. Itu khuruj memang istilahnya dari Quran, dari hadis, ya. Keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Nah, ini para wali songo saja khuruj. Khurujnya sampai wafat di Indonesia. Nggak kembali lagi. Masya Allah. Dalam rangka apa? Bukan mencari duit. Bukan untuk bisnis. Bisnis itu sampingan untuk bekalnya dalam perjalanan dakwah. Maka ada salah satu bahasa dalam buku sejarah yang dulu Buya dari SD karena sudah mendapatkan ajaran dari ayahanda, ya, dari guru-guru Abuya langsung bilang kepada guru sejarahnya. Abuya bilang itu dulu SD, ingat Buya dulu. Karena di sana bahwa Islam disebarluaskan di Indonesia ini oleh para pedagang-pedagang dari Gujarat. Lah, pedagang, nggak mungkin lah pedagang mencetak wali. Jangankan pedagang, ulama saja mencetak ulama lagi sudah sulit. Ini pedagang kok. Lihat, lo para pedagang. Kalau para pedagang kesannya gimana ya? Kesannya tukang dagang lalu berbicara agama, begitu kan? Hah? Tidak. Tapi dibawa oleh para wali-wali besar min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, para wali-wali besar, para ulama-ulama besar, ulama-ulama yang sempurna. Makanya tidak heran kalau Indonesia yang saat itu bisa disebut 99,9% non muslim bisa berubah menjadi 99% muslim. Allah, sebetulnya non muslim sedikit di Indonesia ini, sedikit sekali non muslim ini. Lalu bagaimana caranya beliau bisa menjadikan bangsa yang non muslim menjadi bangsa yang muslim, yang ya'budun Allah, yang menyembah Allah? Lebihnya lagi, Masya Allah, al-arifuna billah, mereka ma'rifat kepada Allah, menjadi wali-wali Allah. Ini tarbiyah yang super ini. Nggak bisa mencetak wali kalau bukan wali, nggak bisa mencetak ulama kalau bukan ulama, nggak bisa mencetak orang yang sempurna kalau bukan orang yang sempurna. Apa? Lihat buktinya di Indonesia, lahirlah periode para wali, lahirlah cerita episode para ulama-ulama sempurna. Dari kapan? Dari zaman para wali songo masuk ke Indonesia ini.
Bukan cuma lahir umat Islam, tapi juga lahir para ulama-ulama besar, lahir para aulia-aulia besar. Masya Allah, di sana di sini Allah. Seperti yang Buya katakan, ketika ditelaah ternyata zaman kewalian, zaman keulamaan yang sempurna sampai zaman masa kakek kita dulu, uyut kita dulu. Lihat, coba lihat sejarah di mana-mana. Kakek-kakek kita, ulama-ulama, bisa disebut semuanya wali-wali Allah. Sehingga karomah-karomahnya nampak, doanya mustajab. Sacidul metu, saucap nyata. Allah. Nah, zaman kita sudah mulai ada pengurangan nilai. Kuantitas bertambah, tapi kualitas menurun. Tinggal PR kita satu lagi, adalah bagaimana mengembalikan kualitas kepada kualitasnya para leluhur kita. Itu saja. Itu saja. Kalau kualitas, subhanallah, ini tarbiyahnya dari hati. Bukan hanya tarbiyah belajar sholat secara zahir saja, tahajud secara zahir saja, bacaan Quran secara zahir saja, tapi harus dari hati. Mengenal Allah dengan sebetul-betulnya, mensucikan jiwa dari semua sifat-sifat hati yang tercela, mendandani hati dengan semua sifat-sifat yang terpuji. Bagaimana berhubungan dengan Allah sehari-hari kita, bagaimana berhubungan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hari-hari kita. Iya. Karena kalau beragama dimulai dari hati akan beda, tidak akan sama. Gayanya saja tidak akan sama. Orang yang baca sholawat dengan hati, yang baca sholawat tidak dengan hati tidak akan sama. Orang yang baca Quran dengan hati dan yang tidak dengan hati tidak akan sama. Orang yang berbicara memberikan nasihat ajaran ilmu minal ghalab bil ghalab, dari hati dengan hati tidak akan sama. Yang dari hati akan sampai kepada hati. Tapi kalau tidak dengan hati, maka akan masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri. Akan sulit berpengaruh, akan sulit bersemayam hidayah ini dalam jiwa manusia kalau kita memberikan mau'izah bukan dari hati. Faham? Nilainya akan beda nilainya. Makanya leluhur kita hanya dengan satu kata meminta kepada Allah, Allah mendatangkan yang khawarik lil adat, yang membedah adat. Kita jutaan kata dipanjatkan kepada Allah, minta yang adat saja, Allah tidak mendatangkannya. Allah. Kenapa? Iya, kenapa? Ketahuilah, kan? Mana yang dengan hati, mana yang tidak dengan hati. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah kita bersyukur di daerah kita ada Dar Zahra. Ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua, masyarakat kita, anak cucu kita mendapatkan barakahnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Cahayanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Asrarnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Keilmuannya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dan ilmu yang kita kaji, agama yang kita terima, yang kita amalkan tersambung kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha sampai kepada ayahandanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kumpulan ini menjadi kumpulan yang menjadi sebab hidayah bagi kita semua, kumpulan yang mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah untuk kita semua dan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya, menjadi sebab datangnya ampunan dari Allah kepada kita semua, menjadi sebab dikabulnya doa kita semua yang baik di sisi Allah, menjadi sebab kita mendapatkan ilmu yang manfaat, kita mendapatkan ilmu yang manfaat, keberkahan dalam hidup, husnul khatimah ketika mati, dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul qiyamah. Semua dijadikan ahli surganya Allah tanpa dihisab, tanpa didahului dengan azab, dengan syafaatnya Sayyidul Ahbab
Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dijauhkan dari murkanya Allah, dijauhkan dari api nerakanya Allah, dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari fitnah kubur, diselamatkan dari pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur, dijauhkan dari segala fitnah dan bala di dunia ini, dijauhkan dari godaan setan, diselamatkan dari kejelekan hawa nafsu dan dari tipuan dunia yang menipu, dan juga kita semua diselamatkan dari kejahatan makhluk yang jahat dan dari buruk-buruknya takdir dengan kebesaran Sayyidina wa Maulana Muhammad